Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elisa Nawangulan, NIM 2591060 dari Prodi PGMI akan menjelaskan tentang materi Simple Present Tense dan Present Continuous Tense. Materi yang pertama yaitu Simple Present Tense. Simple Present Tense digunakan untuk menyatakan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan rutin atau kebiasaan. Adapun bentuk, rumus, dan contoh, yang pertama yaitu afirmatif, rumusnya verbal, subject plus verb 1 dalam kurung SES. Contohnya, I read a newspaper every day. My father reads a newspaper every day. Rumus nominalnya, subject plus to be dalam kurung I am is are plus adjective noun. Contohnya, I am a student, she is a student, we are students. Yang kedua ada negatif, rumusnya verbal, subject plus do does plus not plus verb 1. Contohnya, I do not read a newspaper every day. She does not read a newspaper every day. Rumus nominalnya, subject plus to be dalam kurung I am is are plus not plus adjective noun. Contohnya, I am not a student. She is not a student. We are not student. C. Integratif. Rumus verbal, rumusnya do, does, plus subject plus verb 1. Contohnya, do you read a newspaper every day? Yes, I do. Not, I don't. Does she read a newspaper every day? Yes, she does. No, she does not. Rumus nominalnya, to be, dalam kurung I am is are, plus subject plus adjective noun. Contohnya, I am a student. Is she a student? Yes, she is. No, she is not. Are they student? Yes, we are. No, we are not. Selanjutnya, penjelasan dari present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, before, selama, is in progress, at the present, dan berlanjut setelah, continue after, waktu atau aksi lainnya. Untuk membentuk kalimat present continuous tense, kita harus menerapkan rumus be plus present participle dalam kurung ing pada kata kerja utama, yaitu yang pertama ada bentuk, rumus, dan contoh kalimat. Yang pertama rumus positif, subject plus be dalam kurung I am is are plus verb dalam kurung ing. Contohnya, she is sleeping right now, we are studying today. Yang kedua ada negatif, rumusnya subject plus be dalam kurung I am is are plus not plus verb dalam kurung ing. Contohnya, she is not sleeping right now, we are not studying today. Selanjutnya ada integratif, rumusnya be, I am is are plus subject plus verb plus ing. Is she sleeping right now? Are we studying today? Yang kedua ada penggunaan. Yang pertama untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contohnya, it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Penjelasannya, sekarang sedang hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Berarti, hujan dan aksi menunggu yang dilakukan subjek sudah terjadi sebelum subjek berbicara, berlangsung selama subjek berbicara, dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek selesai berbicara. Oleh karena itu, digunakan present continuous tense yang berumus be plus present participle. Yang kedua, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contohnya, this semester Arnold is taking 5 class. Penjelasannya, Arnold mengambil 5 kelas pada semester ini. Kajian ini terjadi sekitar waktu pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Penjelasannya, dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. Ini berarti rencana liburannya di Bangkok pada waktu minggu depan kemungkinan besar akan terjadi.
Selanjutnya yang ketiga, kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous tense. Beberapa kata kerja tidak biasanya digunakan pada kalimat present continuous tense. Ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang tidak diharapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan nama kata kerja statis, statistif, atau verbs. Berikut ini contoh kata kerja statis. Yang pertama, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, appreciate, when, dan dislike. Contohnya, I prepare tea dan coffee. Tidak mungkin berbentuk I am preparing tea dan coffee. Yang selanjutnya, kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera seperti hear, tasty, smile, see. Contohnya, the cake tasty delicious. Tidak mungkin berbentuk the cake is tasting delicious. Selanjutnya, kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know, recognize. Contohnya, I believe in his opinion. Tidak mungkin berbentuk I am believing in his opinion. Yang D, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan, yaitu own, have, possess, belong. Contohnya, the car belongs to that bulky guy. Tidak mungkin berbentuk the car is belonging to the bulky guy. Selanjutnya E, kata kerja yang terakhir, yaitu yang pertama seem, be, exist, need, cost. Contohnya, plant needs the sun to survive. Tidak mungkin berbentuk plant is needing the sun to survive. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.